wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya Maulidia Putri dan rekan saya Nismawati dan Wanda Sandia Nugraha. Kami dari kelompok 3 dan kami ingin mewawancara bagian administrasi di TK Happy Bear. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kami melakukan wawancara. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu? Nama saya Reta, kalau di sini dipanggil Miss Reta biasanya. Iya. Untuk bagiannya Ibu di sini bagian apa? Kalau di sekolah ini saya di bagian kantor, di bagian administrasi. Gitu. Baik, untuk wawancaranya tema yang kami angkat itu sekretaris profesional. Nah, untuk melakukan pengawalan wawancara ini, kami ingin mengetahui motivasi Miss Reta ini untuk menjadi seorang administrasi. Kalau di admin, motivasi saya di bagian admin ini biasanya akan bertemu dengan banyak orang. Pasti bisa melakukan komunikasi dengan banyak orang. Kebetulan saya juga suka untuk komunikasi dengan banyak orang. Terus berhubungan juga dengan IT atau komputer, membuat surat dan sebagainya seperti itu, dan pemberkasan gitu. Dan pastinya yang saya suka juga mempunyai hubungan dengan pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan-rekan kerja untuk mengatur jadwal dan sebagainya. Itu bagi saya sangat menyenangkan dengan komunikasi seperti itu. Kemudian boleh ceritakan sedikit pengalaman Ibu untuk memutuskan bekerja di sini gitu sebagai seorang administrasi. Pengalaman saya sebelumnya mungkin saya pernah melakukan kegiatan pekerjaan yang sama, mungkin di organisasi yang pernah saya ikuti gitu. Kalau di sini kan bedanya bekerja pasti akan mendapatkan gaji gitu. Dengan itu juga salah satu motivasi saya, kalau saya bekerja dengan apa yang saya suka itu akan lebih mudah, akan lebih enak untuk melakukannya gitu. Dan kemudian apakah benar 3 aspek termasuk keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang bagian administrasi atau sekretaris? Kalau menurut saya 3 bagian itu sungguh menjadi 3 bagian yang harus dimiliki ya. Harus punya keterampilan, harus punya kepribadian, apalagi kan bertemu dengan banyak orang. Sikap kita, bicara kita itu juga dinilai bagi banyak orang gitu. Kalau kita tidak bisa ramah dengan orang, pasti akan sungguh kesulitan bagi orang yang mau minta bantuan ke kita ataupun rekan kerja kita. Dan pengetahuan pun juga harus terus diasah gitu. Melanjutkan tadi tentang kepribadian, keterampilan, dan pengetahuan, menurut Ibu yang seperti apa yang cocok menjadi seorang administrasi? Ya itu tadi, kita menjadi seorang administrasi itu kita harus cekatan dengan misalnya seperti permintaan membuat surat-surat gitu dari pihak sekolah. Misalnya mereka membutuhkan surat-surat untuk kegiatan di luar seperti mini trip, itu kan sering sekali kita berhubungan dengan pihak museum, terus pihak kantor-kantor yang kita datangi, misalnya seperti bank dan museum yang mau kita kunjungi, kita kan membuat surat gitu. Jadi kita butuh keterampilan, cekatan gitu. Dan kepribadian itu kita harus memiliki public speaking yang baik untuk keluar dan juga untuk ke dalam juga, maksudnya lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar gitu. Karena tema yang kami angkat itu mengenai sekretaris yang profesional, menurut Ibu itu bagaimana cara seorang sekretaris yang profesional atau enggak administrasi yang profesional itu seperti apa? Yang profesional dia pasti bisa memanajemen waktu dengan baik gitu. Dia harus punya manajemen waktu dengan baik. Lalu dia punya skill untuk pemberkasan itu juga dengan baik. Pengaturan jadwal itu juga harus dengan baik. Pengaturan berkas-berkas itu juga harus tersusun dengan rapi gitu. Begitu. Buat Ibu seorang administrasi, cara Ibu untuk melakukan motivasi terhadap rekan kerja Ibu atau mungkin
sendiri, bagaimana cara Ibu memotivasi hal tersebut? Menurut saya untuk memotivasi itu kita harus ini ya saling menyemangati satu. Kita menyemangati untuk teman-teman, yuk kita biar tepat waktu gitu. Kita harus manajemen waktu itu harus baik gitu. Segala sesuatu itu tidak harus mendadak gitu. Semua itu di planning gitu. Semua harus punya rencana gitu. Menjadi seorang sekretaris itu pasti dia akan merencanakan banyak hal, merencanakan kegiatan. Misalnya hari ini ada jadwal ini, hari ini ada jadwal ini, itu harus terencana dengan tepat, begitu. Oke Bu, mungkin selanjutnya Ibu seorang administrasi di TK ini pasti memiliki cara-cara terhadap pengendalian diri, seperti emosi, apalagi banyak anak-anak TK atau rekan kerja, cara untuk ini mengendalikan diri dalam situasi tertentu itu seperti apa? Kalau saya kalau misalnya banyak yang minta surat dalam waktu bersamaan seperti itu, misalnya minta surat misalnya dari TK minta surat mau ke museum, dari kelompok bermain mau minta surat mini trip ke tempat yang lain, itu akan saya sesuaikan dulu dari permintaan awal dan tanggal terdekat misalnya gitu. Jadi saya punya prioritas dulu. Saya lihat dulu nih mana yang harus diprioritaskan dulu, yang tanggal-tanggal terdekat gitu. Dan itu nanti saya harus mengatakan tunggu ya, banyak antrian gitu. Jadi kita berikan pengertian ke mereka, ini yang minta banyak nih, jadi kita tunggu dulu ya, antri dulu gitu. Jadi mereka akan tahu, oh iya ternyata yang TK juga banyak antri nih gitu. Jadi harus kalau sama teman-teman, sama rekan kerja, mereka juga harus dikasih pengertian gitu. Karena di sini cuma satu tapi permintaannya banyak banget. Jadi harus dikasih tahu satu, tunggu dulu gitu. Tapi pasti akan terselesaikan gitu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin seorang administrasi itu apa di kantor ini bisa memutuskan atau menyelesaikan masalah, atau hanya mungkin ketuanya saja. Contohnya kayak ada apa ya, ada konflik dari anak-anak sendiri atau dari orang tua ke kantor ini. Kalau misalnya berhubungan dengan administrasi atau berhubungan dengan pembayaran sekolah bisa ya, maksudnya bisa saya handle. Tapi jika berhubungan dengan guru atau berhubungan dengan mau konsultasi, nanti akan saya bantu untuk aturkan jadwal bertemu dengan guru atau kepala sekolah gitu. Jadi tugas kami di sini itu sebagai penghubung antara orang tua dan guru atau kepala sekolah gitu. Kita aturkan, kita tanyakan jadwal, misalnya Miss, ini orang tuanya Nara mau ketemu nih, kapan bisa gitu. Jadi kita yang jadi penghubungnya gitu. Itu tugas, salah satu tugas juga dari kami gitu. Jadi kalau untuk memecahkan masalah yang sekiranya berkenaan dengan kegiatan di sekolah, di kelas, itu akan dihubungkan lewat administrasi ke kepala sekolah atau gurunya gitu. Jadi memang tidak bisa memutuskan sendiri karena ranahnya berbeda, yang dibicarakan berbeda gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Bu, dalam mengalami situasi di mana Ibu mungkin membuat keputusan, mungkin ketuanya lagi keluar kota, dan situasi itu untuk memaksakan Ibu untuk memutuskan suatu masalah, itu bagaimana solusinya Bu? Kalau di tempat kami, seandainya kepala sekolah itu tidak ada, di bawah kepala sekolah itu masih ada wakilnya. Jadi masih ada koordinator gitu. Jadi kalau saya, di atas saya itu masih ada koordinator kantor admin gitu. Jadi saya masih bisa konsultasi dengan Miss yang jadi koordinator saya gitu. Meskipun kepala sekolahnya sedang keluar gitu, tapi saya akan koordinasi ke atasan saya satunya gitu, sebagai wakil dari kepala sekolah itu gitu. Oh, iya. Jadi sebisa mungkin yang untuk pemutusan masalah gitu kita harus bicarakan. Jadi menghindari untuk salah langkah gitu, biar tidak salah langkah. Lalu itu tadi, permasalahan setiap orang kan berbeda, dia permasalahannya di admin atau permasalahannya di sekolah gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya itu saja Bu. Terima Oke, kasih baik. atas waktunya. Sama-sama, saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan selama wawancara.
Dan mungkin baru bisa sekarang waktunya gitu. Maaf tadi ada gangguan. Mungkin kami bisa foto bersama Boleh. Untuk dokumentasi. Iya, Terima kasih boleh. Bu.